Isra dan Mi'raj ini mungkin lebih tepat kalau disebut sebagai perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Kita ini dibatasi oleh dimensi ruang waktu. Dimensi ruang itu kita selalu berbicara besar, kecil, jauh, dekat, dan juga waktu. Perjalanan Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa dalam tradisi agama Islam di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam yang luar biasa ke langit. Nah, secara tradisional, peristiwa ini dianggap sebagai suatu kejadian ajaib atau mukjizat yang melebihi batas-batas fisika dan alam semesta dalam pandangan sains. Oleh karena itu, penjelasan mengenai Isra Mi'raj dalam pandangan sains akan menjadi suatu tantangan karena sains biasanya berkutat dengan fenomena yang dapat diukur, diobservasi, dan dijelaskan melalui hukum-hukum fisika yang ada. Namun demikian, dalam mencoba memberikan penjelasan dari sudut pandang sains, beberapa orang telah mencoba mengaitkan peristiwa ini dengan pengalaman mistik atau spiritual. Beberapa penjelasan alternatif termasuk hipotesis bahwa perjalanan tersebut mungkin merupakan pengalaman meditasi atau mimpi yang sangat mendalam. Penting untuk kalian ketahui bahwa sains tidak memiliki alat atau metode untuk mengukur atau mengamati kejadian-kejadian spiritual atau metafisika. Oleh karena itu, sains tidak dapat memberikan penjelasan konkret mengenai perjalanan Isra Mi'raj ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian menuju ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh pada malam hari. Nah, puncak dari Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu. Dalam kisah perjalanan ini, Nabi Muhammad memang lebih menunjukkan aspek akidah dan ibadah. Namun peristiwa ini juga bisa diintegrasikan dengan aspek saintifik. Tapi perlu diketahui bahwasannya perjalanan Isra Mi'raj bukanlah perjalanan antariksa atau perjalanan menggunakan pesawat terbang antar negara dari Mekah ke Palestina, ataupun perjalanan menggunakan pesawat ruang angkasa untuk melintasi antar langit. Dalam hal ini, Isra Mi'raj dalam pendekatan saintifik merupakan sebuah perjalanan keluar dari dimensi ruang dan waktu. Cara Nabi Muhammad melakukan perjalanan ini dalam ilmu pengetahuan juga tidak bisa dijelaskan. Namun yang harus diketahui, dalam Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu bukan dalam keadaan bermimpi. Nah, hal penting di sini adalah penjelasan perjalanan keluar dimensi ruang dan waktu, setidaknya untuk memperkuat keimanan bahwa itu sesuatu yang lazim ditinjau dari segi sains tanpa harus mempertentangkannya dan menganggapnya sebagai suatu kisah yang hanya dapat dipercaya saja dengan iman. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau alam semesta ini dibatasi dimensi ruang dan waktu, dan pengukurannya umumnya adalah soal jarak dan waktu. Sedangkan untuk keluar dari dimensi ruang dan waktu, jika dianalogikan, berarti pergi ke alam lain yang dimensinya jauh lebih besar. Dimensi yang lebih besar atau tinggi ini akan mengungguli dimensi yang lebih rendah, dan keluar dari dimensi ruang dan waktu berarti melepaskan diri dari hukum ruang dan waktu itu sendiri. Jika bisa diilustrasikan, dimensi 1 merupakan garis, dimensi 2 adalah bidang, dan dimensi 3 adalah ruang. Maka, alam 2 dimensi akan dengan mudah menggambarkan alam 1 dimensi, dan alam 3 dimensi juga dengan mudah menggambarkan alam 2 dimensi. Dalam hal ini, alam malaikat bisa jadi berdimensi lebih tinggi dari dimensi ruang dan waktu, sehingga malaikat tidak ada masalah dan kendala dengan jarak dan waktu. Malaikat bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa sebaliknya. Ibaratnya, dimensi 2 tidak dapat menggambarkan dimensi 3, tetapi sebaliknya, dimensi 3 mudah saja menggambarkan dimensi kedua. Jadi, dengan keluar dari dimensi ruang dan waktu, berarti perjalanan Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj tanpa terikat jarak dan waktu. Kemudian, dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad dengan mudah pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sampai naiknya Nabi Muhammad ke langit ke-7 dalam Isra Mi'raj, dan membuka pemahaman bahwa langit ini memiliki 7 lapis.
Dalam sains, langit berarti segala yang ada di atas kita. Jadi, dengan demikian angkasa luar yang berisi galaksi, bintang, planet, batuan, debu dan gas bertebaran di atas kita merupakan langit. Namun menurut tim tafsir Kauni Kementerian Agama menjelaskan bilangan 7 dalam beberapa hal di Al-Quran tidak selalu menyatakan hitungan eksak dalam sistem desimal, namun lebih mengacu pada jumlah yang tak terhitung. 7 langit maknanya dalam konteks ini lebih mengena bila dipahami sebagai tatanan benda langit yang tak terhitung jumlahnya, bukan dimaknai sebagai lapisan langit. Jadi pengertian langit dalam kisah Isra Mi'raj bukanlah pengertian langit secara fisik. Langit dan Sidratul Muntaha dalam kisah Isra Mi'raj adalah alam gaib yang tidak bisa kita ketahui hakikatnya dengan keterbatasan ilmu manusia. Karena itu semua merupakan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Dalam sains, perjalanan antariksa merupakan hal yang masih jarang terjadi, apalagi jika harus melakukan perjalanan yang jauh. Untuk saat ini, teknologi penjelasan antariksa masih belum mampu untuk membuat manusia menjelajahi antariksa, dan paling jauh manusia hanya sampai ke bulan. Namun, tentu perjalanan antariksa ke depannya bukanlah hal yang mustahil yang akan segera dilakukan oleh manusia. Terlebih lagi saat ini beberapa lembaga antariksa juga sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap teknologi penjelajahan antariksa. Dan semoga saja kedepannya manusia benar-benar akan dapat melakukan perjalanan untuk menjelajahi alam semesta yang sangat luas ini. Jadi, itu tadi merupakan penjelasan perjalanan Isra Mi'raj dalam kacamata sains. Sekali lagi saya ingatkan, kalau perjalanan Isra Mi'raj bukanlah perjalanan antariksa atau perjalanan menggunakan pesawat terbang antar negara dari Mekah ke Palestina, ataupun perjalanan menggunakan pesawat ruang angkasa untuk melintasi antar langit. Isra Mi'raj dalam pendekatan saintifik merupakan sebuah perjalanan keluar dari dimensi ruang dan waktu. Jadi dalam sains Isra Mi'raj hanya dapat dijelaskan sedemikian rupa. Dan terakhir, sebelum kita akhiri video kali ini, penting untuk kalian semua ingat jika penafsiran peristiwa seperti Isra Mi'raj sangat bergantung pada keyakinan keagamaan individu. Dan orang-orang yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tergantung pada latar belakang dan keyakinan mereka. Dalam banyak tradisi agama, kejadian-kejadian yang dianggap ajaib atau spiritual seringkali diterima dengan keyakinan yang bersumber dari iman, bukan dari analisis sains yang objektif. Oke, jadi itu saja pembahasan mengenai Isra Mi'raj yang dapat saya sampaikan, dan semoga dapat memberikan wawasan baru serta hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk ikuti kami agar kalian semua selalu mendapatkan informasi maupun update menarik seputar dunia sains dan teknologi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.